Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dina Afriani dari SDN 6 Awan Rantekarua, CGP Angkatan 9, Toraja Utara. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi dari modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi. Adapun pertanyaan pemantik untuk modul ini yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, guru memiliki otoritas mutlak dalam proses pembelajaran. Di sini siswa diharapkan pasif dan mendengarkan dan hanya mengikuti instruksi dari guru. Yang kedua, tujuan pendidikan hanya untuk mencapai akademik yang tinggi atau peringkat terbaik. Yang ketiga, siswa memiliki sedikit peran aktif dalam pembelajaran. Di sini siswa cenderung menerima informasi yang disampaikan oleh guru tanpa banyak interaksi dengan guru. Akibatnya, yang pertama, suasana kelas sangat membosankan. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, kelas menjadi monoton dari hari ke hari. Yang keempat, siswa tidak antusias dalam mengikuti pelajaran. Yang kelima, siswa kurang diberdayakan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini akan saya kelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu pertama, perubahan secara internal, yang kedua, perubahan secara eksternal. Perubahan internal yang pertama, saya sebagai guru mengalami perubahan dalam pandangan tentang pendidikan. Melihatnya sebagai alat untuk memberdayakan dan membentuk karakter siswa, bukan hanya mentransfer pengetahuan. Perubahan internal yang kedua, saya merenung dan merefleksikan nilai-nilai dan etika yang saya anut, serta bagaimana dapat mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran dan interaksi sehari-hari dengan. Perubahan internal yang ketiga, saya menjadi lebih terbuka terhadap inovasi dalam metode mengajar dan penilaian dengan mencari cara baru untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan lebih efektif. Perubahan internal yang keempat, saya lebih peka terhadap keanekaragaman budaya, latar belakang, dan kebutuhan siswa saya, serta berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Adapun perubahan eksternal, yaitu yang pertama, dalam interaksi dengan siswa. Saya lebih banyak berinteraksi dengan siswa
mendorong partisipasi aktif, merangsang pertanyaan, dan mengarahkan diskusi yang mempromosikan pemahaman mendalam. Perubahan eksternal yang kedua yaitu dalam perencanaan dan pengajaran. Saya mengubah cara merencanakan dan mengajar. Saya lebih memfokuskan perencanaan pada pembelajaran berbasis pengalaman dan mempertimbangkan variasi dalam gaya belajar siswa. Perubahan eksternal yang ketiga yaitu hubungan dengan sesama guru. Jadi, saya akan lebih cenderung berkolaborasi dengan sesama guru, berbagi ide, praktik terbaik, dan strategi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, perubahan eksternalnya yaitu pengembangan kurikulum. Jadi saya mungkin akan ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum yang menerapkan nilai-nilai dan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dengan fokus pada pemberdayaan siswa dan pengembangan karakter. Perubahan eksternal yang kelima yaitu interaksi dengan orang tua dan masyarakat. Saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat, menjelaskan pendekatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan manfaat pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun dampak terhadap perubahan, yaitu perubahan ini dapat memiliki dampak positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, berpusat pada siswa, dan berfokus pada pengembangan karakter. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, yaitu pendekatan inklusif. Saya akan memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dan dihargai dalam kelas, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau kemampuan. Memberikan dukungan ekstra bagi siswa yang mungkin membutuhkan bantuan tambahan. Yang kedua, pemberdayaan siswa. Saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan, berkolaborasi, dan mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah. Belajar berbasis pengalaman. Merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Tentunya saya akan melibatkan siswa dalam proyek-proyek, eksperimen, atau kunjungan lapangan yang memungkinkan mereka belajar melalui pengalaman secara langsung. Kemudian yang keempat, kreativitas dan kolaborasi. Saya akan mendorong kreativitas dengan memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Saya sebagai guru akan terus memfasilitasi mereka dalam kolaborasi di kelas, di mana siswa dapat berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
kelima, membangun hubungan yang baik dengan siswa. Di sini, saya akan mendengarkan perasaan dan pandangan mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang keenam, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan melakukan refleksi. Saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar pendidikan yang berorientasi pada murid dapat terwujud. Adapun kesimpulan dari semua ini adalah pemahaman dan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dapat membawa perubahan positif dalam cara kita mengajar dan membimbing generasi mendatang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.